Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya orang bisa prediksi ekonomi, padahal dunia tuh berubah terus? Nah, aku juga mikir kayak gitu. Tapi ternyata ada teori yang bilang kalau orang tuh bisa mikir ke depan loh. Kayak antisipasi kebijakan pemerintah gitu. Dan ternyata itu jadi dasar munculnya aliran klasik baru. Mereka percaya kalau pasar itu efisien banget, asal orang itu berekspektasi rasional. Tapi bukan cuma itu sih, ada juga yang fokusnya ke sisi penawaran, kayak gimana caranya pemerintah mendorong produksi lewat insentif pajak dan deregulasi. Nah, kalau Keynesian baru, mereka malah menggabungkan pendekatan mikro sama makro, lebih modern dan realistis sih. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari ekspektasi rasional dulu, biar makin paham kenapa kebijakan nggak selalu berhasil kayak di buku. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih golongan monetaris ekstrim itu. Nah, golongan monetaris ekstrim adalah golongan ahli ekonomi yang mengembangkan teori makroekonomi yang didasarkan kepada ekspektasi rasional. Mengapa? Karena teori itu mengembangkan lebih lanjut dari golongan monetaris, tetapi lebih ekstrim, bahkan menjauhi dari pandangan Keynesian. Golongan mereka tidak percaya pada keefektifan kebijakan pemerintah. Pada saat ini, mereka dikenal sebagai golongan klasik baru atau New Classic, dan pandangan mereka dikenal sebagai New Classical Macroeconomic atau Rational Expectation Macroeconomics. Nah, sekarang kita akan membahas pandangan utamanya. Klasik baru itu percaya bahwa sistem pasar bebas sangat efisien dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri dengan cepat apabila terjadi ketidakseimbangan ekonomi. Akibatnya, pemerintah tidak perlu membuat kebijakan dan ikut andil dalam hal ini, karena pasar dengan sendirinya akan menciptakan kesempatan kerja penuh. Ekonom klasik baru berpendapat bahwa seberapa besar kegiatan ekonomi itu ditentukan oleh faktor real, yaitu pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real itu ditentukan oleh yang pertama, jumlah modal yang dimiliki. Yang kedua, jumlah sumber daya manusia atau SDM yang digunakan. Yang ketiga, kecanggihan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Untuk jangka panjang, permintaan agregat tidak berpengaruh apa-apa dalam kegiatan ekonomi. Namun, untuk jangka pendek, permintaan dapat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Dan itu pun terjadi karena perubahan tidak dijangkakan terlebih dahulu atau unanticipated. Apabila perubahan yang berlaku sudah diharapkan dan dapat diramalkan efeknya oleh economic agents atau pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi sama sekali tidak terpengaruh. Itu sebabnya mereka menentang kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengatur permintaan agregat. Penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat yang memiliki sifat ekspektasi rasional memegang peran penting dalam mengambil keputusan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Mari kita bahas lebih lanjut apa itu ekspektasi rasional, mengapa dapat mempengaruhi tindakan dalam perekonomian. Perkiraan mengenai peristiwa yang akan berlalu di masa depan disebut dengan ekspektasi adaptif. Ekspektasi dari sekumpulan perilaku kegiatan ekonomi atau economic agent meliputi ramalan mengenai variabel-variabel makroekonomi berikut, yaitu yang pertama, perubahan tingkat harga, yang kedua, perkembangan produksi nasional, yang ketiga, perubahan kesempatan kerja, yang keempat, perkembangan ekspor dan impor, yang kelima, keadaan neraca pembayaran, dan yang terakhir, perubahan indeks harga saham. Terdapat dua konsep dari ekspektasi, yaitu yang pertama yang adaptif dan yang kedua yang rasional. Suatu ekspektasi dapat dikatakan adaptif apabila ekspektasi itu dibentuk berdasarkan pengalaman di masa lalu atau kejadian yang baru saja dialami. Perhatikan kurva berikut. Penyebab dari pergeseran kurva di atas bersumber dari perubahan ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi komponen perbelanjaan agregat
seperti kenaikan ekspor atau pengurangan impor, atau bahkan karena pertambahan investasi perusahaan. Atau kebijakan pemerintah seperti menjalankan kebijakan moneter atau kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Menurut golongan monetaris, efek yang ditimbulkan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Yang pertama, pada efek jangka pendek, para pekerja tidak berekspektasi bahwa inflasi akan terjadi, sehingga mereka merasa puas dengan gaji yang dimilikinya. Sebaliknya, para pengusaha telah menyadari bahwa kenaikan permintaan agregat akan menyebabkan inflasi, sehingga mereka akan terdorong untuk menaikkan penawaran agregat. Analisis Friedman ini dinamakan fooling model, karena para pekerja telah tertipu untuk sementara waktu. Yang kedua, pada jangka panjang, mereka akan menyadari bahwa inflasi akan terjadi, sehingga mereka akan menuntut kenaikan upah yang menjamin tercapainya pendapatan real yang asal. Nah, setelah mengetahui ekspektasi adaptif, kita akan membahas ekspektasi rasional. Apa yang berbeda dari ekspektasi adaptif? Mari kita bahas. Ekspektasi rasional memiliki 3 ciri penting. Yang pertama, didasarkan informasi yang lebih lengkap terhadap suatu masalah. Yang kedua, berdasarkan informasi poin 1, para pelaku ekonomi bersikap rasional. Artinya, mereka akan bertindak dengan cara yang paling menguntungkan atau memberikan kepuasan untuk dirinya sendiri. Mereka juga akan mengoptimumkan hasil tindakannya seperti mencapai suatu tujuan dengan biaya yang paling rendah. Yang ketiga, pelaku kegiatan ekonomi memahami dengan jelas dampak dari berbagai kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Teori ekspektasi rasional beranggapan bahwa masyarakat pada umumnya mampu memperkirakan dampak yang akan timbul dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya, melakukan anggaran belanja defisit dengan atau tanpa pertambahan penawaran uang, kebijakan moneter yang bersifat ekspansif, pengurangan pajak pendapatan dan pajak perusahaan, serta kebijakan menaikkan suku bunga. Sekarang kita akan bahas ekspektasi rasional dengan permintaan agregat. Apakah hubungannya? Dalam konteks permintaan agregat, ekspektasi rasional dibedakan menjadi dua perubahan, yaitu perubahan yang sudah diperkirakan sebelumnya dan perubahan yang datang secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksi. Perhatikan kurva berikut. Pada kurva A menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi sudah diperkirakan sebelumnya, maka kebijakan tersebut tidak akan mengaruhi tingkat lapangan kerja maupun pendapatan nasional real. Sedangkan pada kurva B menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan ekonomi secara tiba-tiba, maka hal itu menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional real. Akan tetapi, peningkatan ini hanya berlaku dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, kondisi ekonomi tersebut termasuk pendapatan nasional real, kesempatan kerja, dan upah real akan kembali ke titik keseimbangan seperti semula. Sebelum kita lanjut ke subbab selanjutnya, kita harus tahu nih tentang pandangan keynesian dari segi penawaran, di mana mereka menganggap bahwa dalam pengangguran yang serius, inflasi tidak akan berlaku. Dengan perkataan lain, mereka menganggap masalah stagflasi bukanlah keadaan yang akan berlaku dalam perekonomian. Inflasi merupakan keadaan yang akan berlaku dalam kesempatan kerja penuh. Teori makroekonomi dan kebijakan makroekonomi Keynesian tidak mengantisipasi berlakunya stagflasi. Kebijakan agregat demand management yang dianut oleh ahli-ahli ekonomi Keynesian tidak dapat merumuskan langkah yang sesuai dengan keadaan tersebut. Keadaan ini merupakan sebab utama dari berkembangnya pemikiran segi penawaran. Golongan segi penawaran mengembangkan pandangan mereka sebagai upaya mengatasi permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan ekonomi berdasarkan kebijakan Keynesian. Pandangan mereka yang pertama ditekankan kepada mempengaruhi aspek-aspek penawaran dari kegiatan perekonomian. Yang kedua, lebih ditujukan kepada periode jangka panjang dari periode yang meliputi satu siklus atau jangka pendek.
Aspek paling penting dari kebijakan segi penawaran adalah gagasan mereka untuk melakukan penurunan presentasi pajak marginal atau marginal tax rate. Golongan segi penawaran berpendapat bahwa presentasi pajak marginal yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap tenaga kerja dan perusahaan. Dari sisi tenaga kerja, pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan semangat mereka untuk bekerja. Sedangkan dari perspektif pengusaha, kewajiban membayar pajak yang terlalu tinggi atas pendapatan dan keuntungan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya laba yang mereka dapatkan, menurunkan prospek untuk keuntungan di masa mendatang, dan lemahnya intensif untuk berinvestasi. Selain itu, sebagian perusahaan akan terdorong untuk menanamkan modal di luar negeri dengan pajak yang lebih rendah. Dari sisi ekonomi makro, golongan segi penawaran berpendapat bahwa pengurangan persentase pajak marginal yang tinggi dapat menyebabkan inflasi yang lebih cepat. Menggunakan persamaan MV9PT, pertambahan penawaran uang akan mempunyai intensif yang lebih terbatas dalam meningkatkan nilai T. Perhatikan perbedaan grafik di bawah ini. Pada grafik A menunjukkan efek dari kebijakan ekonomi Keynesian, di mana untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat ekspansif. Kebijakan ini memindahkan kurva AD0 ke AD1 dan keseimbangan bergeser ke E1. Telah berlaku kenaikan harga dari P0 menjadi P1 dan peningkatan pendapatan nasional Y0 menjadi Y1. Dari analisis ini dapat dilihat bahwa agregat demand management dalam kebijakan Keynesian meskipun dapat meningkatkan pendapatan nasional real dan mengurangi tingkat pengangguran akan menyebabkan kenaikan harga-harga. Pada grafik B menunjukkan pandangan golongan segi penawaran. Kebijakan yang diterapkan dilakukan dengan cara menurunkan persentase pajak progresif dan mempertimbangkan dampaknya dalam jangka pendek. Pengurangan pajak ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat. Dari sisi permintaan, pengurangan pajak akan meningkatkan pendapatan disposable dan perbelanjaan masyarakat, di mana kurva permintaan agregat AD0 akan bergeser ke kanan menjadi AD1. Pada waktu yang bersamaan, AS0 bergeser ke kanan menjadi AS1, yaitu mengurangi biaya produksi perusahaan. Perubahan permintaan penawaran menyebabkan keseimbangan baru pada E1 yang menunjukkan harga tetap P0, tetapi pendapatan nasional real meningkat menjadi YF. Gambaran ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja penuh dapat dicapai tanpa menimbulkan masalah inflasi. Efek jangka panjang pengurangan pajak akan dibedakan dua kasus. Itu yang pertama, hanya pajak pendapatan perseorangan saja yang dikurangi tingkat marginalnya, dan yang kedua, pengurangan pajak dilakukan ke atas pajak perseorangan maupun pajak keuntungan perusahaan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, yang pertama kita akan bahas tentang efek pengurangan pajak perseorangan. Perhatikan grafik di bawah ini. Pada grafik A, menunjukkan keseimbangan di pasar tenaga kerja. Dimisalkan perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh, di mana awalnya permintaan tenaga kerja adalah ND dan penawaran tenaga kerja adalah NS0. Keseimbangan awal di pasar tenaga kerja di titik E0, sedangkan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah N0. Pemerintah menjalankan kebijakan menurunkan tingkat pajak marginal. Kurva penawaran tenaga kerja NS0 bergerak ke kanan menjadi NS1 dengan perubahan keseimbangan dari E0 bergeser ke kanan menjadi E1, di mana upah nominal dari W0 berubah menjadi W1 dan kesempatan kerja bertambah menjadi N1. Pada grafik B, menunjukkan tingkat produksi dalam keadaan tenaga kerja dapat berubah. Kenaikan kesempatan kerja N0 menjadi N1 menyebabkan kenaikan pendapatan nasional real dari Y0 menjadi Y1.
Pada grafik C, keseimbangan ADAS mulainya adalah E0. Kenaikan pendapatan nasional real digambarkan perubahan Y0 sama dengan Y01 menjadi Y1 sama dengan Y1F. Pengurangan pajak tidak hanya menggeser kurva LRAS0 menjadi LRAS1, tapi juga menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat AD0 menjadi AD1. Perubahan permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perubahan keseimbangan ADAS dari E0 menjadi E1. Pendapatan nasional real meningkat dan tingkat harga mencapai tingkat lebih rendah dari asalnya, yaitu P1 kurang dari P0. Kita akan membahas topik yang kedua, efek pengurangan pajak perseorangan dan pajak keuntungan. Ahli ekonomi segi penawaran meyakini bahwa pengurangan pajak akan meningkatkan laba bersih yang diterima perusahaan setelah pembayaran pajak. Hal ini menyebabkan dua efek. Yang pertama, persentase tingkat pengembalian dari investasi modal akan naik. Dan yang kedua, perusahaan akan menginvestasikan lebih banyak dana. Di pihak lain, pengurangan pajak perseorangan akan menambah tabungan masyarakat. Grafik A menunjukkan perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja atas keseimbangan di pasaran tenaga kerja, di mana awalnya keseimbangan berada di titik N0 dengan tingkat upah nominal W0 dan jumlah kesempatan kerja N0. Dengan kenaikan tersebut memindahkan keseimbangan di titik E1 yang menunjukkan upah meningkat menjadi W1 dan tenaga kerja sebanyak N1 digunakan. Pada grafik B, produktivitas meningkat memindahkan fungsi produksi ke atas dari Fn0 menjadi Fn1. Pada fungsi produksi yang asal, tenaga kerja yang asal N0 akan mewujudkan pendapatan nasional real yaitu Y0. Sebagai akibat pengurangan pajak yang telah ditunjukkan, perubahan ini menyebabkan pendapatan nasional real yang baru menjadi Y1. Pada grafik C, perubahan keseimbangan ADAS pada mulanya keseimbangan dicapai di titik E0 dengan perpotongan AD0 dengan SRAS0 pada pendapatan Y0 sama dengan Y0F. Pengurangan pajak akan menyebabkan kurva AD0 bergeser ke AD1 dan kurva LRAS0 berubah menjadi LRAS1 pada pendapatan nasional yaitu Y0 sama dengan Y1F. Keseimbangan yang baru tercapai di titik S1 yang menggambarkan kenaikan produksi nasional yang tidak diikuti oleh kenaikan harga. Setelah mengetahui penjelasan ekspektasi rasional dan pandangan dan kebijakan ekonomi segi penawaran, kita masuk ke subbab berikutnya, yakni perkembangan analisis golongan Keynesian baru. Seperti yang sudah dijelaskan, pemikiran Keynes muncul sebagai upaya untuk menjelaskan bahwa sesuatu perekonomian cenderung menghadapi masalah pengangguran. Keynes meyakini bahwa pemerintah perlu ikut andil melalui berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut dan mencapai kesempatan kerja penuh. Menurut Keynes, sistem pasar bebas tidak mampu menyesuaikan dirinya sendiri secara otomatis, sehingga untuk mencapai kesempatan kerja penuh membutuhkan waktu yang lama. Di sisi lain, ditunjukkan bahwa golongan klasik baru tidak sependapat dengan pandangan ekonomi klasik. Dalam pendapat teori ekspektasi mereka, menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pasar akan menyesuaikan dirinya sendiri dan akhirnya membawa perekonomian kembali ke kondisi kesempatan kerja penuh. Golongan Keynesian baru merupakan kelompok ekonom yang masih mendukung pandangan dasar Keynes, yaitu bahwa pengangguran dapat terjadi secara terus-menerus dan pemerintah perlu campur tangan secara aktif melalui kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi, serta untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Meskipun demikian, mereka tidak sepenuhnya menolak pandangan dari golongan klasik baru. Keynesian baru menerima bahwa pelaku ekonomi bersikap rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan ekspektasi terhadap masa kini dan masa depan. Dan mereka juga mengakui pentingnya membangun teori makroekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip mikroekonomi, terutama dalam hal pasar tenaga kerja.
Namun demikian, Keynesian baru tetap meyakini bahwa dalam jangka panjang, mekanisme pasar bebas tidak mampu menciptakan kesempatan kerja penuh tanpa campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat stimulatif terhadap permintaan agregat masih diperlukan untuk mencapai kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Fokus utama analisis Keynesian baru adalah untuk menjelaskan mengapa pasar barang dan pasar tenaga kerja tidak berfungsi secara sempurna, sebagaimana diasumsikan oleh teori klasik baru, dan mengapa pengangguran tak sukarela bisa terjadi secara terus-menerus. Dalam menjelaskan pandangan tersebut, Keynesian baru membagi studi mereka ke dalam dua isu pokok, yaitu karakteristik pasar barang dan karakteristik pasar tenaga kerja, sebelum membandingkannya dengan pandangan klasik baru mengenai respons pasar terhadap guncangan permintaan dan penawaran. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang kenapa menurut Keynes baru pasar nggak selalu berjalan mulus, ada baiknya kita lihat dulu gimana cara pandang klasik baru dalam menghadapi situasi saat terjadi guncangan ekonomi. Misalnya, kalau tiba-tiba permintaannya turun atau harga-harga bahan naik, bagaimana sistem pasar menyesuaikan diri menurut mereka? Nah, pemahaman ini penting sebagai pembanding supaya kita bisa lihat di mana letak pembeda utamanya dengan pandangan Keynesian baru. Jadi, yuk kita bahas dulu bagaimana pandangan klasik baru terhadap penyesuaian keseimbangan saat terjadi kejutan permintaan dan penawaran. Menurut golongan klasik baru, setiap gangguan pada permintaan atau penawaran yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dan meningkatnya pengangguran akan diikuti oleh penyesuaian di pasaran barang dan pasaran tenaga kerja. Penyesuaian ini membuat tingkat kegiatan ekonomi kembali naik dan mencapai kondisi kesempatan kerja penuh. Perhatikan kurva berikut. Kurva di atas menggambarkan penyesuaian yang terjadi ketika terjadi kejutan pada sisi permintaan atau penawaran dalam perekonomian, serta bagaimana pandangan klasik baru dan Keynesian baru menjelaskan proses tersebut. Dalam grafik A, awalnya perekonomian berada pada titik keseimbangan R0 yang mencerminkan keadaan kesempatan kerja penuh dengan pendapatan nasional sebesar YF dan tingkat harga B0. Ketika terjadi kejutan permintaan, misalnya penurunan pengeluaran agregat, kurva AD bergeser ke kiri menjadi AD1 dan keseimbangan baru tercapai di titik E1. Pada titik ini, pendapatan nasional menurun menjadi Y1, tingkat harga turun ke P1, dan pengangguran konjungtural muncul akibat penurunan output. Menurut pandangan klasik baru, kondisi ini akan memicu penurunan tingkat upah karena kelebihan tenaga kerja. Penurunan upah akan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan kembali tenaga kerja yang pada akhirnya menggeser kurva SRAS ke kanan dari SRAS 0 ke SRAS 1 hingga tercapai keseimbangan baru di titik E2 yang mengembalikan ekonomi ke tingkat kesempatan kerja penuh. Sementara itu, grafik B menunjukkan dampak dari kejutan penawaran. Perekonomian awalnya berada di titik kesempatan kerja penuh, yaitu E0, namun ketika terjadi kenaikan harga input penting, misalnya bahan baku impor, biaya produksi meningkat, mendorong kurva SRAS bergeser ke kiri menjadi SRAS 1. Keseimbangan baru berpindah ke titik E1, di mana pendapatan nasional real menurun ke Y1 dan tingkat harga meningkat menjadi P1, menciptakan kondisi stagflasi, yaitu gabungan inflasi dan pengangguran. Menurut pandangan klasik baru, pengangguran yang terjadi akan menekan tingkat upah, mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja, dan pada akhirnya menggeser kurva SRAS kembali ke kanan ke posisi awal, yaitu SRAS 0, sehingga perekonomian kembali pada keseimbangan awal di titik E0. Namun, pandangan Keynesian baru berbeda. Mereka berpendapat bahwa baik dalam kasus kejutan permintaan maupun penawaran, keseimbangan akan tetap bertahan di titik E1. Menurut mereka,
pasar barang dan pasar tenaga kerja bersifat rigid atau tidak fleksibel, sehingga upah dan harga tidak mudah menyesuaikan. Karena tidak ada penyesuaian otomatis seperti yang diasumsikan oleh klasik baru, pengangguran yang terjadi tidak akan hilang dengan sendirinya, dan perekonomian tidak akan kembali dengan tingkat harga kesempatan kerja dan tanpa campur tangan dari pihak eksternal, seperti pihak pemerintah. Golongan keynesian baru berpendapat bahwa meskipun terjadi pengangguran dan kelebihan pasokan barang saat resesi, harga barang tidak langsung turun hingga mencapai kondisi kesempatan kerja penuh. Hal ini disebabkan oleh struktur pasar di negara-negara industri seperti Amerika Serikat yang umumnya bersifat persaingan tidak sempurna seperti pasar monopolistik atau oligopoli. Dalam pasar semacam ini, harga cenderung kaku dan tidak mudah berubah. Untuk menjelaskan kekakuan harga ini, keynesian baru mengajukan dua teori utama, yaitu teori menu cost dan teori penentuan harga secara markup. Teori menu cost yang dikemukakan oleh Gregory Mankiw dalam tulisannya Small Menu Cost and Large Business Cycle, a Macroeconomics Model of Monopoly, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 100, Number 2, May 1985, menjelaskan bahwa kekakuan harga disebabkan oleh adanya biaya yang harus ditanggung perusahaan saat merubah harga. Biaya tersebut mencakup percetakan daftar harga baru, pemberitahuan kepada distributor, serta potensi kekecewaan pelanggan. Menurut Mankiw, biaya-biaya ini seringkali lebih besar daripada keuntungan tambahan yang diharapkan dari perubahan harga. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih mempertahankan harga lama meskipun permintaan menurun. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, seperti pasar monopolistik, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang menurun. Jika penurunan harga untuk meningkatkan penjualan tidak menghasilkan keuntungan yang cukup, perusahaan cenderung mengurangi produksi. Jika hal ini dilakukan secara luas, dampaknya adalah penurunan output nasional dan meningkatnya pengangguran. Dalam struktur pasar persaingan tak sempurna, perusahaan umumnya menentukan harga dengan menggunakan metode markup, yaitu menambahkan persentase keuntungan tertentu di atas biaya produksi rata-rata per unit. Formula yang digunakan adalah P sama dengan M plus AC, di mana M adalah tingkat markup dan AC adalah biaya rata-rata. Misalnya, jika markup 25% dan biaya Rp10.000, maka harga jual menjadi Rp12.500. Studi ini di Amerika Serikat menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menaikkan harga jika biaya produksi naik sesuai markup yang ditetapkan. Namun, jika biaya produksi turun, mereka lebih memilih mempertahankan harga dan menaikkan markup bukan menurunkan harga. Hal ini menyebabkan harga-harga di pasar semacam ini bersifat kaku ke bawah, yaitu sticky downward, sehingga sulit turun meski dalam kondisi resesi. Setelah membahas faktor-faktor yang menyebabkan harga barang sulit dirubah, keynesian baru juga menganalisis karakteristik pasaran tenaga kerja yang menyebabkan penyesuaian di pasaran tenaga kerja tidak berjalan lancar. Karakteristik tersebut adalah 1. Penetapan upah yang didasarkan pada kontrak kerja. 2. Teori orang dalam dan orang luar. 3. Teori upah, efisiensi wage theory. Sejak lama, ahli ekonomi menunjukkan bahwa setiap perusahaan biasanya upah pekerja ditentukan secara kontrak melalui yang dikenal sebagai collective bargaining, yaitu persatuan tenaga kerja atau labor unions akan melakukan negosiasi dan melakukan tanda tangan untuk menyetujuinya. Menurut pandangan klasik baru, pengangguran akan menurunkan tingkat upah, sehingga menyebabkan kesempatan kerja penuh akan tercapai kembali. Sedangkan, inflasi yang berlaku mendorong tuntutan kenaikan upah oleh para pekerja. Tuntutan ini memperburuk masalah stagflasi,
yaitu harga maupun pengangguran menjadi semakin meningkat. Kadang pengangguran itu susah banget hilangnya, walaupun ekonomi udah mulai jalan lagi. Nah, ada satu teori yang jelasin soal ini, namanya teori orang dalam, orang luar. Teori ini bahas kenapa sebagian orang gampang banget dapat kerja, tapi yang lain malah terus-menerus menganggur. Yuk kita bahas. Teori orang dalam orang luar menjelaskan bahwa pengangguran bersifat persisten karena berkaitan erat dengan pengangguran di masa lalu. Teori ini mengasumsikan pasar tenaga kerja tidak sempurna, di mana upah ditentukan oleh perjanjian kolektif antara pekerja, serikat buruh, dan perusahaan. Pekerja dibedakan menjadi dua kelompok. Satu, orang dalam, anggota serikat pekerja yang bekerja di perusahaan. Dua, orang luar, bukan anggota serikat dan seringkali kesulitan memperoleh pekerjaan. Dalam kondisi ini, upah cenderung tetap tinggi karena ditentukan oleh perjanjian kolektif, bukan oleh mekanisme pasar bebas. Serikat pekerja juga cenderung mempersulit masuknya orang luar ke dalam pasar tenaga kerja. Akibatnya, saat terjadi resesi, orang luar mengalami pengangguran lebih berat dan lebih lama. Ketika ekonomi pulih, orang dalam mendapatkan kenaikan upah, sedangkan orang luar tetap kesulitan memperoleh pekerjaan. Hal ini menciptakan kondisi di mana pengangguran terus memburuk dari waktu ke waktu, sebuah fenomena yang disebut unemployment trap atau hysteresis. Ekonom Keynesian baru seperti Oliver Blanchard, Lawrence Summers, Dennis Snowden, dan Robert Solow mengkaji fenomena ini dalam berbagai karya mereka, menunjukkan bahwa pengangguran masa kini sangat dipengaruhi oleh pengangguran masa lalu. Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya banyak orang nganggur padahal mereka mau kerja dengan upah rendah? Tapi anehnya, perusahaan malah tetap bayar karyawannya dengan upah tinggi. Bukannya kalau upah diturunin, semua orang bisa kerja. Nah, ternyata ada penjelasan ekonominya loh. Yuk kita bahas bareng-bareng tentang teori upah efisien yang jadi salah satu alasan kenapa pengangguran bisa tetap ada meskipun banyak orang butuh kerja. Teori upah efisien dalam aliran Keynesian baru menjelaskan mengapa perusahaan membayar upah lebih tinggi dari tingkat keseimbangan pasar tenaga kerja. Keputusan ini justru menyebabkan pengangguran tidak sukarela yang persisten, karena upah tinggi W1 membuat permintaan tenaga kerja lebih sedikit, yaitu N1, sementara penawarannya lebih besar, yaitu N2, menciptakan pengangguran sebesar N1, N2. 4 alasan utama perusahaan membayar upah di atas keseimbangan. 1. Disiplin kerja. Upah tinggi mendorong pekerja bekerja lebih giat karena takut kehilangan pekerjaan. 2. Menghindari biaya turnover. Upah tinggi mengurangi pergantian, pelatihan kerja, dan biaya rekrutmen, pelatihan, serta hilangnya produktivitas. 3. Seleksi pekerja berkualitas. Upah tinggi menaikkan pelamar yang lebih kompeten, sehingga perusahaan bisa lebih memilih pekerja yang terbaik. 4. Tukar hadiah. Upah tinggi dianggap hadiah dari perusahaan dan dibalas pekerja dengan loyalitas dan kerja keras yang ekstra. Kesimpulannya, upah efisien adalah strategi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, meskipun menimbulkan pengangguran yang terus-menerus.